sedetik pun bayangmu menghilang. Begitu hebatnya rasa yang Tuhan sedang titipkan untukku, untukku, untukku. Padamu, padamu, hanya padamu. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan. Bagiku kau ratu, penguasa isi hatiku. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan. Ku pastikan aku selalu ada untukmu. Begitu banyak bintang berpijar menemaniku, namun tak satu pun terangi hatiku seperti hatimu. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan. Bagiku kau ratu, penguasa isi hatiku. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan. Ku pastikan aku selalu ada untukmu. Separuh hati denganmu, ku jalani cintaku, berusaha untuk jadi kekasih. Aku menipu dirimu, ku bilang cinta padamu, tapi dariku itu yang terbaik. Kau bukan pilihan, karena ku tak sedikit pun hasratku padamu terpaksa. Aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Pasti tak tulus hatiku, ku harap engkau tak pernah tahu. Rasa cintaku padamu hanya di bibir saja, tak sedikit pun hati bicara. Semoga selama ini kau tak tahu bahwa sesungguhnya aku tak mencinta terpaksa. Aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak 94,4 FM Kanal Inspirasi
Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga pendengar setia dari Makassar. Kita berjumpa kembali, saya Alfian temani Anda dalam Dialog Lintas Makassar pagi, membahas olahraga setiap hari Sabtu. Kali ini kita akan bahas dualisme organisasi olahraga, ya. Dualisme organisasi olahraga. Nah, memang seperti yang telah dibahas tadi teman pendengar ya, bahwa organisasi olahraga ketika terjadi dualisme pasti akan menghambat pembinaan, kompetisi. Nah, tentunya KONI sebagai induk organisasi olahraga memiliki peran untuk menengahi ya dua kubu yang kemudian berseteru, berebutan sebagai pucuk pimpinan organisasi olahraga. Salah satunya kemudian ada tenis meja ya. Cabang olahraga ini pendengar merupakan potensi sekali di tanah air. Namun sayang sekali akibat adanya dualisme organisasi ini, nah akan mengganggu tentunya kompetisi dan juga pembinaan di cabang olahraga ini. Oke, lalu bagaimana tanggapan KONI menanggapi ini? KONI Sulawesi Selatan dengan kepengurusan yang baru, melihat adanya organisasi olahraga yang saat ini kepengurusan pusatnya mengalami dualisme organisasi. Siapa yang diakui? Apakah pengakuan dari KONI atau KOI? Saya sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Umum 1 KONI Sulawesi Selatan, Pak Herman Hading. Pak Herman, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat Ki, Pak Herman Hading? Iya, alhamdulillah sehat Ya. walafiat. Lama lagi Pak Herman Hading baru bisa on air dengan RRI Makassar. Oh, iya. Masih di Dayung Pak ya? Iya, masih Dayung. Iya. Masih Dayung. Oke. Saya masih melihat anak-anak Dayung ini masih latihan terus setiap hari di Iya, Tanjung. alhamdulillah. Iya, Mas. Iya, Pak Herman Hading. Iya, ini organisasi olahraga terjadi dualisme kepemimpinan ya. Ada PT MSI, tentunya ini akan sangat mengganggu bukan hanya di pusat bahkan sampai ke daerah-daerah, dan diharapkan bahwa ini jadi sebuah pelajaran. Jangan sampai kemudian ini berimbas juga ya, ada kemudian cabang olahraga lain yang karena berebutan kepemimpinan tidak ada yang mengalah. Nah, tentunya ini kan akan menghambat begitu pembinaan, akan menghambat kompetisi bukan hanya dalam negeri bahkan sampai luar negeri. Pak Herman Hading selaku pemerhati olahraga, pengurus KONI, bagaimana melihat dualisme organisasi olahraga ini Pak Herman Hading? Ya, yang jelas kalau satu cabang olahraga terjadi dualisme kepemimpinan, ya kalau persoalan pengurus mungkin tidak terlalu, tapi yang jadi korban itu kan atlet. Jadi korban atlet kan. Ya, jadi kalau pertama sistem pembinaan juga terhambat, kompetisi juga terhambat. Nah, ini kompetisi kan tidak boleh berhenti dari tingkat nasional. Tentu kita mau yang semi internasional seperti SEA Games Asia apa dengan internasional kan terhambat semua. Iya, betul. Itu kita berharap bahwa ya harus dicari jalan keluarnya. Ya. Bagaimana kita bisa fokus pada satu sistem pembinaan yang diharmonisasi dalam organisasi sehingga ya jangan sampai ego yang muncul sehingga yang jadi korban yang jelas atlet yang jadi korban. Jadi korban. Kalau pengurus tidak ada persoalan, berjalan saja, dualisme berjalan sama-sama, tapi atlet yang jadi korban. Nah, ini yang kita harus perbaiki. Oke, kita melihat Pak yang terjadi sekarang ini di pengurus PT MSI Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Ada yang diakui KOI, ada yang diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia. Ini kan mungkin jadi bingung ini. Yang mana sebenarnya yang terakomodir? Apakah KOI, apakah KONI? Dan tentunya ini nanti saya akan bertanya juga bagaimana imbasnya dengan untuk pelaksanaan Porprov ini. Siapa nanti yang akan menjadi penanggung jawab di Pekan Olahraga Provinsi cabang olahraga tenis meja ini Pak Herman Hading? Iya. Jadi kalau kita berbicara organisasi olahraga di tingkat atas antara KOI dengan KONI. KOI itu kan ruang lingkupnya juga beda. Jadi istilahnya kalau KOI adalah sistem pembinaan dan pembinaan olahraga di nasional Indonesia lah. Sedangkan KOI itu kan urusan Olimpik. Jadi KONI membina atlet apabila ada kejuaraan di luar Indonesia, jadi yang internasional tentu kan ditangani KOI. Jadi bukan jadi KONI lah. KONI. Jadi tentu kita berharap KONI dan KOI ini ada sinergitas sehingga ya tidak menghambat atlet untuk masuk di event-event internasional. Tidak masuk. Nah, kalau masalah
porprov, saya pikir kalau masalah porprov terjadi dualisme tentu. Kalau seperti Pindrang dulu, di Pindrang dulu kan begitu terjadi dualisme itu tenis meja. Betul. Nah, kita berpikir kalau dualisme ini terjadi dan kita mau korbankan ini, kita hentikan ini dua pengurus, ya akhirnya jadi korban atlet. Sehingga dulu kita sepakat bahwa ya dualisme ini kita lebur menjadi satu kepanitiaan. Akhirnya dulu kita serahkan pada Ketua Bimpres, KONI Sulawesi Selatan, Pak Abraham untuk tangani. Jadi Pak Abraham dulu selaku pelaksana teknis Porda, khususnya di cabang olahraga tenis meja, akhirnya bisa berjalan. Bisa berjalan. Oke. Lalu bagaimana kemudian yang menjadi wasitnya, yang menjadi hakim garis dan atau pelaksana pertandingan teknisnya nanti itu seperti apa, Pak? Ya, ini kan yang menjadi juga hambatan yang begini-begini. Istilahnya kan kalau wasit itu kan berpatokan seperti kalau di KONI. Betul. Yang boleh menjadi wasit di pekan olahraga provinsi adalah yang berlisensi. Nah, jadi tidak boleh lagi asal kedekatan, jadi bukan metode pendekatan tapi yang berlisensi. Karena sudah menjadi aturan bahwa yang boleh mewasiti suatu pertandingan atau perlombaan di suatu kejuaraan yang sifatnya multi event. Itu harus yang berlisensi, karena punya sertifikasi wasit atau juri pada cabang olahraga tersebut. Jadi ini juga harus kan menjadi pertimbangan. Tapi kalau terjadi biasanya dualisme yang begini, tentu kebutuhan wasit. Ya ini juga yang siapa yang keluarkan lisensi itu nanti? Lisensi kan yang memberikan lisensi tentu di mana dia mengikut kejuaraan. Ini kan yang berat. Jadi kalau saya katakan di kelompok A tentu mungkin wasitnya agak kurang, di kelompok B agak banyak. Padahal dalam satu kejuaraan begini, pertama ketentuannya berlisensi, yang kedua ya harus netral, Nah kalau yang begini, biasa kalau terjadi dua begini, ya itu sulitnya karena terjadilah suka tidak suka. Nah ini kan tidak boleh yang terjadi kalau dalam olahraga yang begini. Tidak boleh yang terjadi yang begini. Tidak boleh. Nah sementara Pak Herman, kita tentu berharap bahwa ya kalau apabila terjadi cabang yang begini, dulu kan sudah diberikan ketentuan oleh KONI provinsi dulu yang sebelumnya ini bahwa apabila terjadi dualisme kepemimpinan yang begini dan tidak ada jalan keluarnya, maka sudah diberikan ultimatum bahwa tidak akan diberikan bantuan oleh KONI. Saya pikir ini langkah yang strategis yang paling bagus lah, supaya dia cari jalan keluar. Artinya kalau sudah diberi kesempatan untuk rekonsiliasi, kesepakatan, masih juga tidak mau dengarnya, mungkin harusnya demikian. Diberikan. Ini yang menjadi pertanyaan, Pak. Publik juga bertanya-tanya, apa sih sebenarnya keuntungan yang dicari begitu ya? Supaya sama-sama ngotot untuk menjadi ketua salah satu induk organisasi cabang olahraga itu. Iya, jadi kan sebenarnya kalau kita pikir menjadi ketua umum cabang olahraga sebenarnya tidak ada ya. Betul. Apanya saya katakan biasa kalau ada musyawarah saya sampaikan bahwa yang mau menjadi ketua umum olahraga, mengurus olahraga material, itu kan hanya orang-orang yang setengah gila saya katakan, karena tidak ada keuntungan. Tidak ada keuntungan. Kita saja yang korban, terus uang, kita urus apa yang. Jadi hanya memang orang-orang tidak tahu lah kalau sampai terjadi dualisme kepemimpinan persoalan yang begini. Kita tidak tahu. Ini bukan yang pertama kali Pak Herman Hading ya. Beberapa waktu lalu kan ada beberapa induk organisasi kan juga kayak nggak salah IPSI pernah begitu. Dan ada beberapa sekian cabang olahraga terjadi begitu. Apa sih yang membuat kemudian itu sangat rawan terjadi dualisme organisasi? Apakah kemudian dalam organisasi olahraga politik juga ini kan sangat kental begitu? Ini yang biasa saya katakan bahwa kalau terjadi konflik yang begini, saya katakan tidak usah kita bicara aturan, karena kalau kita bicara aturan undang-undang semua orang sudah tahu. Yang kita harus pikir sekarang ya kepentingan harus diundurkan. Kan begitu. Ini kan kalau kita bicara aturan kan semua orang punya aturan. Ada landasan berpikirnya apa. Tapi ini kan kalau persoalan kepentingan ya susah lah. Jadi saya katakan yang ini kan harus lebur sebenarnya yang begini. Apalagi di olahraga amatir. Olahraga amatir kan begitu. Olahraga amatir apa sih yang dicari? Betul. Nah, kalau kita memang ingin membangun
bangsa generasi kita melalui olahraga, ya kita harus korbankan yang begitu. Sayang kasihan. Saya ini kan mantan atlet. Dari yang tidak ada, dari saya katakan dulu kalau di hoki stick tidak ada uang, kita sambung-sambung itu kayu supaya bisa dipakai. Kami diurus hanya dengan 2 orang itu yang ngurus kami, tapi alhamdulillah kami bisa menjadi tim terbaik di Indonesia itu. Iya. Ini menjadi pertanyaan sekarang Pak Herman Hading, bahwa atlet ini seperti mungkin akan kehilangan induk begini. Siapa induknya? Jelas ya. Akan mengekor kemana anak-anaknya ini yang ada di bawah? Akan mengekor kemana? Karena kalau ini yang terjadi, tentu pengurus di atas terbelah juga. Akhirnya juga atlet bingung. Nah, kalau sudah atlet bingung, tidak mau kemana, ya mau apa lagi? Kasihan kan? Tidak kasihan. Dia katakan bahwa kalau terjadi dualisme yang begini, yang menjadi korban adalah atlet. Coba makin sedikit contoh. Atlet yang berpotensi lah. Sekarang ini kan sudah banyak, saya silakan, banyak keuntungan. Pertama, kalau dia masih anak-anak SD, SMP, dia punya prestasi untuk masuk di tingkat SMA, di perguruan tinggi, sudah ada prioritas. Sudah diberikan, sangat dimudahkan begitu Pak ya. Betul. Ada kemudahan untuk masuk di perguruan tinggi atau di SMA bagi orang-orang yang berprestasi. Jalur ini prestasi. Kan berarti kita menghambat orang yang bekerja pun juga tidak ada hambatan begitu. Banyak peluang untuk bisa bekerja di instansi pemerintah, instansi BUMN, swasta pun demikian, mencari atlet yang berprestasi biasanya diberikan prioritas. Mau jadi pegawai negeri ada peluang, mau jadi tentara, mau jadi semua ada peluang lah, diberi keringanan bagi mereka. Saya terus terang seperti Dayung, Pak. Iya. Ini menjalan pon ini, ya ada 5 orang masuk jadi tentara. Saya katakan silakan, karena itu lebih penting, karena itu masa depanmu. Asal Sulawesi Selatan Pak masuk tentara ya? Iya. Siapa yang boleh? Angkatan Laut. Boleh tahu siapa itu? Iya, ada di Angkatan Laut, Pak. Oke, mungkin Sulfianto dan kawan-kawan begitu ya? Iya, kalau Sulfianto kan duluan. Sulfianto sudah duluan jadi tentara. Oh, sudah duluan Sulfianto. Iya, sudah duluan. Betul. Anwar Tara yang ya saya katakan PNS. Legend. Semua kalau di Dayung itu, Pak. Semua di Dayung itu. Rata-rata. Artinya dari mata-mata atlet itu sudah kerja semua. Ini kan akibat dari prestasi yang baik. Iya. Kalau memang ini tidak ada bisa-bisa menghambat prestasi atlet. Apalagi kan tenis meja, kita tahu Pak Herman Hading kan cukup populer begitu ya. Cukup populer, banyak sekali dimainkan di masyarakat. Sayang sekali kalau anak-anak ini hanya main saja tanpa ada kompetisi begitu. Tidak ada follow-up pembinaan, kan kita rugi juga. Iya, ukur kemampuan kita juga susah. Kita tidak tahu bahwa itu anak sekarang berada di mana. Iya. Coba kalau kita mau contoh itu bulu tangkis. Demikian hebatnya bulu tangkis itu tidak ada. Tidak ada tahun, tidak ada sekian bulan ini. Sangat solid sekali. Solid sekali, bagus pembinanya. Anak muda lagi punya ketua umum, begitu hebatnya. Saya bilang ini yang perlu. Ini berangkat lagi 13 orang, ini tidak salah kejuaraan Presiden. Iya. Luar biasa. Oke. Jadi memang seperti ini kayaknya memang harus solid ini organisasinya. Kalau organisasi olahraganya nggak solid, bagaimana ceritanya akan menghadirkan atlet-atlet begitu? Betul. Oke. Lalu bagaimana? Bagaimana? Iya, lalu bagaimana nanti nih Pak teknis yang akan digunakan untuk Porprov Sinjai Bulukumba ini? Apakah masih sama begitu yang pada saat Pinrang? Kalau saya hitung-hitung Pinrang dengan Sinjai ini sudah berkepanjangan ternyata dualisme yang terjadi di PT MSI ini. Jadi kita akan berharap yang begini-begini bahwa Pekan Olahraga Provinsi ini sebenarnya adalah pertama mengukur tingkat kemampuan, tingkat partisipasi KONI kabupaten kota dalam menyiapkan atlet. Yang kedua, ini kan sudah merupakan cikal bakal bahwa hasil dengan Pekan Olahraga Provinsi nanti ini akan menjadi cikal bakal dari tim Prapon Sulawesi Selatan. Makanya di Pekan Olahraga Provinsi dibentuklah tim telescouting, tim Monep untuk menjaring atlet. Kenapa? Karena jaring atlet tentu yang sudah disampaikan bahwa penjaringan atlet tentu berharap pertama dari segi antropometri, dari segi skillnya, keterampilannya, kan itu. Kita ini kan berharap ke sana nanti. Jadi kalau
yang begini yang terjadi dualisme, apalagi kalau yang tidak ikut, itu bagaimana cara? Ikut lagi hanya sebagian atlet-atlet yang dekat dengan pengurus tersebut. Jadi kalau ini kan yang paling sulit. Saya katakan kita menutup ruang untuk anak-anak berpartisipasi sehingga kita menghambat masa depan mereka. Oke. Saya kasih contoh di P1. Yeah. Ada atlet Sulawesi Selatan itu, Dayung. Yeah. Dayung. 2 tahun yang lalu, kita sorong, kita ikutkan di PON Jabar. Yeah. PON Jabar kan belum ikut dia PON Jabar. Yeah. Dia cuma ikut di tim nasional, diikutkan oleh Anwar Tara latihan di sana. Yeah. Nah, dibiayai sedikit lah. Muncul begini Pak, demikian hebatnya itu atlet. Kalau andai kata dulu kita tutup ruangnya yang begitu kan kasihan. Sekarang nih, dia di Jabar itu. PON yang baru lalu ini 2 emas 1 perak. Kita bisa bayangkan. Luar biasa Pak, betul. Iya, artinya kita berikan, kalau itu nanti artinya andai kata terjadi konflik di Jayung, berarti ini kan anak-anak tidak bisa maju. Yeah. Tapi karena di Jayung tidak terjadi konflik, dia lolos ke Jabar, ke pelatihan nasional, dengan partisipasi sendiri, alhamdulillah. Oke. Sekarang sudah menjadi atlet internasional. Betul. Banyak potensi yang tidak bisa dimunculkan begitu akibat Iya, adanya betul. konflik tersebut. Banyak potensi yang tidak dimunculkan karena Oke. kita ini terlalu terfokus pada ego kita sendiri. Iya, ini kan betul-betul ya. Tentunya Kodi di daerah-daerah termasuk juga di Sulawesi Selatan kan punya peran begitu. Bagaimana supaya ini bisa disupervisi, ya diberikan masukan kepada pengurus KONI ataupun juga KOI supaya PT Messi ini cabang olahraga yang sedang berkonflik saat ini bisa segera diupayakan untuk dilakukan rekonsiliasi begitu. Ya betul, betul itu Pak. Artinya ini kan kita sedih rasanya kalau tenis meja. Di tahun-tahun 80-an itu kiblatnya tenis meja kan di Sulawesi Selatan. Iya. Di masa jayanya Andi Rusli Kamarudin, Ratna Kamarudin, Betul. Nur Hayati, Iya. banyak Pak. Olida Costa, apa semua kiblatnya kan ke sini. Kalau sekarang ini malah tidak ada lagi. Kayak tidak ada hilang regenerasi begitu Pak ya. Berarti tidak ada regenerasi. Ya, hilang regenerasi begitu. Apalagi kalau terjadi hal seperti ini, nah tentunya mungkin para atlet-atlet tenis meja, ya kita cuma mainnya mau kemana, kita bertandingnya kemana itu. Bertandingnya kemana? Iya. Kita mau ke nasional, kita diprotes, tidak jalan lagi. Oke. Mau di semi internasional bagaimana kalau dualisme? Nah yang kalau untuk menjadi tim nasional yang sah itu dibawa KONI. Iya. KONI pusat. Betul. Siapa yang diakui oleh KONI pusat? Iya. Ini susah sekali. Dan informasinya juga Pak Herman Hading, ada beberapa pengurusan olahraga yang ada di PT Messi di Sulawesi Selatan, baik itu Pemprov maupun juga Pengcap ini, ada yang ikutnya ke PB, ada yang ikutnya ke PP begitu. Ya, ini yang membingungkan Pak. Bilang, yang manakah yang disahkan oleh KONI pusat? Iya. Itu yang resmi. Tapi ini kan orang yang di atas, bukan orang kecil, kan orang besar juga, orang punya kekuatan. Jadi akhirnya yang korban di daerah. Oke. Pak Herman, perlukah kemudian Kementerian Pemuda Olahraga turun tangan untuk ini? Nah, saya pikir ya harus, biar bagaimana kan. Artinya dia perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengurusi olahraga. Iya. Jadi saya pikir haruslah. Oke. Artinya turun tangan. Kalau andai kata ada kemelut yang begitu. Iya, harusnya memang responsif begitu ya Kementerian Pemuda Olahraga. Jangan sampai ada pengurusan olahraga ini yang terjadi dualisme begitu. Sangat tidak sehat. Ya. Baru ini kan olahraga orientasinya itu kan olahraga ya. Yang kita hitung kau berhasil atau tidak, kau juara berapa. Juara 1, 2, 3. Mendapat medali apa? Kan itu ukurannya. Tidak terlalu susah kan ini ukurannya. Oke. Ini nanti yang jadi tantangan juga Pak Herman Hading setelah Porprov kan Pekan Olahraga Nasional Sumatera Utara dan juga Nanggro Aceh Darussalam kan tinggal 2 tahun lagi ini Pak ya. Nah bagaimana nanti dari KONI sendiri untuk coba memediasi cabang olahraga tenis meja ini supaya paling tidak tenis meja ini nanti
kalau ada atlet yang mungkin lah, siapa tahu nanti ini di Porprov Cincai Bulukumba ada yang betul-betul sangat berbakat begitu. Nah, mubazir lah atlet yang berbakat ini kalau mungkin ini tidak dimediasi begitu, tidak di follow up, Pak Herman Hading. Nah, tentu kita berharap lah ini mereka-mereka ini atlet-atlet kita yang sudah berlomba, biar bagaimanapun juga kita harus rekrut ambil mereka. Yeah. Jadi kita tidak usah berpikir nanti kau tidak ikut, kita berpikir bagaimana generasi kita, bagaimana atlet ini dibina baik-baik. Sulawesi Selatan. Tidak usah berpikir, tapi ini anak yang ikut pro-pro, apalagi yang mendapat medali, yang potensial, yang tidak bisa harus kita ambil dan kita bina baik-baik. Kita bina baik-baik. Oke. Tidak penting itu apakah pengurusannya seperti apa, yang penting Koni lihat ini potensinya besar. Iya. Kalau saya katakan ya ngapain saja, ambil saja itu anak-anak baru kita bina. Nanti kalau dia jadi ada yang mau akui dari mana, silahkan dia akui saja. Kasihan kan anak-anak. Oke. Baik, Pak Herman Hading, mungkin ini sedikit lagi waktu saya tidak terasa saya berbicara Anda sampai setengah jam. Pak Herman Hading, setelah Porprov nanti ini kan tinggal 2 tahun Pak ya. Apa rencana KONI begitu untuk persiapan PON? Oh iya. Jadi kalau setelah ini Porprov berarti atlet-atlet yang mendapat medali di Porprov kan istilahnya atlet potensial, tentu KONI harus adakan pembinaan lah. Karena 2023 sudah prapon itu Pak. Betul. Prapon kalau prapon itu kan tidak sama kalau kejuaraan nasional bilang ada waktunya. Kalau prapon itu ada mungkin yang mulai Januari, ada yang mulai Februari, ada yang Maret, April dan seterusnya. Nanti berhenti kalau setelah ditutup memang tahun 2000 ya gitu sebelum PON 1 bulan. Jadi tidak bisa. Tapi saya kira KONI sudah punya konsep Pak. Kalau dulu kita istilahkan Sulsel Prima. Sulsel maju. Pembinaan atlet PON. Jadi ini kan harus. Jadi dia akan berbaur nanti dengan atlet-atlet yang punya potensi pada saat pelaksanaan PON di Papua. Jadi akan bergabung atlet pro dengan atlet yang mantan atlet PON itu bergabung kemudian dibina oleh cabang olahraga masing-masing. Tentu kita berharap pemerintah dalam hal ini atau KONI mengorganisir pembinaan menuju prapon. Karena kalau PON kita cerita PON, ya tidak susah kita cerita PON kalau kita tidak lulus prapon. Ada program khusus nggak Pak ini nanti? Ada program khusus. Akan disiapkan nanti program khusus. Jadi begitu selesai akan diluncurkan. Iya. Oke. Jadi ini kan waktunya nggak boleh dikatakan tidak panjang sebenarnya Pak ya, setelah PON. Iya. Jadi setelah PON. Setelah Prapor kan selesai bulan Oktober. Iya. Bulan Oktober berarti November Desember itu adalah pendataan. Iya, pendataannya, persiapan nama atlet yang akan bina. Masuk bulan 1 sudah harus orang latihan Pak. Persiapan. Sudah persiapan begitu Pak ya. Ya, wah, 2023. Wah, hanya setahun begitu, Pak. Iya. Hanya setahun 2023, lagi. 2023, Pak. 2023 itu paling tidak 2023 dari Januari sampai dengan September, Januari sampai dengan September, Oktober itu sudah, Pak. Pembinaan. Oke. Jadi KONI harus bekerja lagi. Setelah Porprov ini KONI harus bekerja lagi. Masuk 2014 Januari sampai dengan September itu kan pembinaan. Masuk Oktober kita baru pertandingan, Pak. Oke. Baik, mudah-mudahan ini waktu yang konsentrasinya itu tidak nantilah terkuras oleh satu cabang olahraga saja yang ada seperti ini begitu. Iya, tentu kita berharap Pak begitu, dan tentu kita berharap bahwa ya istilahnya RRI menjadi corongnya generasi muda yang ingin berprestasi untuk menyampaikan ke masyarakat. Baik. Pak Herman Hading, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Pak Herman Hading sudah sama-sama. Lain waktu, lain kesempatan kita bergabung kembali lagi, Pak. Baik, terima kasih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga jaya. Demikian pendengar, saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum 1 dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Sulawesi Selatan. Beliau dulu adalah atlet hoki Sulawesi Selatan. Kemudian setelah jadi atlet, jadi guru, kepala sekolah di SMA Negeri 2 Makassar, mengurus sejumlah cabang olahraga, termasuk beliau terakhir ini adalah di pengurus di PDS POTSI, Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI Sulawesi Selatan, begitu.
Seperti yang disampaikan tadi, jangan takut untuk mengajak anak Anda kalau punya bakat dengan bidang olahraga, ya, jangan takut dengan masa depannya seperti apa, karena masa depan kalau seorang atlet sebenarnya cukup terjamin, ya, mudah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, banyak dapat beasiswa, mudah peroleh pekerjaan. Kalau sudah atlet nasional, punya prestasi yang banyak, nah akan lebih mudah selebihnya, ya. Mudah-mudahan atlet-atlet yang berpotensi, ya, di bidang olahraga tertentu ini tidak terganggu dengan adanya dualisme organisasi, ya. Hanya untuk kepentingan-kepentingan segelintir orang saja, lalu kemudian mengorbankan atlet yang ada di bawahnya. Baik pendengar Pro 1, sesaat lagi saya akan bersama Anda masih dalam dialog lintas Makassar Pagi Olahraga bersama saya Alfian. Sebentar saya bersama dengan salah satu pengurus Pengcap, ya, PT MSI di Sulawesi Selatan. Tetap di RRI Pro 1. 94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Separuh hati denganmu, ku jalani cintaku, berusaha untuk jadi kekasih. Aku menipu dirimu, ku bilang cinta padamu, tapi dariku itu yang terbaik. Kau bukan pilihan, karena ku tak sedikit pun hasratku padamu, terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Ku berikan cintaku, pasti tak tulus hatiku. Ku harap engkau tak pernah tahu rasa cintaku padamu hanya di bibir saja, tak sedikit pun hati bicara. Semoga selama ini kau tak tahu bahwa sesungguhnya aku tak mencinta, terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu.
Dirimu buatku selalu penasaran, terkadang menjauh, terkadang buatku tersipu. Malu manisnya ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu harus bagaimana. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-tekimu. Sadarkah dirimu akan apa yang ku rasa? Haruskah diriku menyatakan yang sesungguhnya? Malu manisnya ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu bagaimana. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-tekimu. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-tekimu. Terkadang ku merasa hampir tak mampu menghadapi kamu dan semua tanda tanyamu. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-tekimu. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-tekimu. Engkau buatku bertanya-tanya dengan semua teka-teki.
tenggelam. Oh angin lalu untuknya. Tersirat di dalam tatapanmu, dirimu pun terpikat padaku. Pendengar Pro 1, Anda masih bersama RRI Pro 1 Makassar. Saya sudah bersama dengan pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Makassar. Dengan ketuanya juga pernah membawa atlet Sulawesi Selatan di Pekan Olahraga Nasional, Pak Andi Akbar, lewat sambungan telepon. Pak Andi Akbar, Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, salam Olahraga Jaya. Jakto. Baik, Pak Andi Akbar, PTMSI kayaknya dualisme yang terjadi PTMSI ini belum berakhir begitu. Bagaimana sebenarnya Pak dari aspirasi yang berada di daerah, termasuk pengurus cabang begitu, melihat hal ini belum berakhir, tentunya ini akan sangat mengganggu bagi pembinaan atlet-atlet juga kasihan begitu Pak Andi Akbar. Betul. Ya. Terkait dualisme PTMSI yang sebenarnya ini terjadi di tingkat pusat, Iya. ini kan sudah merembet ke tingkat kabupaten kota. Di kabupaten kota ini sebenarnya itu hanya satu yang diakui oleh KONI, tetapi yang kebuyan satu itu mengklaim dirinya tanpa ada rekomendasi dari KONI. Saya tidak tahu persis kenapa dia mengklaim dirinya sebagai organisasi yang sah tanpa ada rekomendasi dari KONI itu sendiri. Yeah. Padahal mereka sendiri mengklaim dirinya sebagai organisasi yang sah itu dianggap karena adanya pengakuan dari KONI. Di tingkat kabupaten kota itu kenapa ketika dia tidak diakui oleh KONI dia sebagai perusahaan yang sah. Imbas dari dualisme ini sebetulnya kalau di kabupaten di Kota Makassar itu sebetulnya tetap percayakan kepengurusannya itu tetap di kepengurusan saya selaku ketua umum. Yeah. Dan sekarang ini mempersiapkan tim untuk menghadapi Porprov di Kabupaten Bulukumba nantinya, di mana cabang olahraga tenis meja akan dipertandingkan di Kabupaten Bulukumba. Yeah. Lalu saya sampaikan bahwa cabang olahraga tenis meja, tim tenis meja Kota Makassar ini itu meloloskan dua timnya, yaitu di regu putra dan regu putri, dan secara otomatis nantinya akan turun di semua nomor yang dipertandingkan di Porprov di Kabupaten Bulukumba. Oke. Saya kira demikian untuk sementara. Untuk legalisasi Pak yang menjadi pelaksana pertandingan tenis meja di Porprov nanti itu siapa sebenarnya? Apakah PB atau PP? Untuk pelaksana di tingkat Porprov nantinya itu dilaksanakan oleh PB. PB. Tapi EPONG ini kan kegiatan dilaksanakan program kerjanya Kultural, Yeah. bukan program kerja cabang olahraga. Jadi kalau misalnya EPONG ini dipakai Jurda ya itu kegiatannya adalah induk cabang olahraga, tetapi kalau Prof itu tanya KONI dan pesertanya adalah anggota KONI. Siapa Yeah. yang diakui oleh KONI di kabupaten kota itu, maka itulah berhak untuk mengutus tim di Porprov nantinya. Oke. Lalu bagaimana dengan pengurus cabang, pengurus provinsi yang ada di Sulawesi Selatan termasuk Kota Makassar ini ngikutnya kemana sebenarnya Pak Andi Akbar? Apakah mengikut yang PB atau mengikut ke PP? Untuk di Kota Makassar itu perlu kami sampaikan bahwa hanya ada satu yang diakui oleh KONI Kota Makassar yang berafiliasi ke Pemprov PP PTMSI. Kemudian di tingkat provinsi itu ada dua kepengurusan, ada rekomendasinya masing-masing, ditandatangani oleh Ketua KONI sendiri dan disahkan oleh pengurus pusat dan pengurus PB-nya sendiri masing-masing.
Tetapi untuk pelaksanaan program nantinya, kami dari PP menyerahkan ke PB untuk melaksanakan. Kita mengharap sebetulnya pelaksanaan ini bisa melebur menjadi satu. Tidak usah lagi dipersoalkan persoalan organisasinya, tetapi bagaimana kita membina atlet ini. Karena olahraga itu esensinya adalah memperlukan. Jangan justru selalu mengklaim dirinya dialah yang benar. Sementara keputusan Agung yang sudah ingkrah itu sudah sangat jelas bahwa PT Messi itu minta oleh MA untuk disahkan oleh KONI, tapi sampai sekarang Kosak tidak pernah mengindahkan keputusan tersebut. Jadi titik persoalannya sebetulnya ada di Kosak. Kenapa hasil keputusan hukum yang sudah ingkrah itu dilaksanakan? Bahkan surat dari Presiden melalui Mensesnek, kemudian melalui Menpora untuk membuat keputusan bersama yang ditandatangani sendiri oleh Ketua Umum KONI dalam hal ini Tono Surakman sendiri, kemudian Ketua KOI pada waktu itu Erick Thohir, kemudian Ketua PP PT Messi Pak Ugroseno dan Sekretaris PB Suteno yang menyepakati menyerahkan penyelesaian cerita dualisme ini kepada pemerintah. Nah, maka pemerintah pada waktu itu mengeluarkan surat nomor 29 kalau tidak salah 2019 dan isi suratnya itu di paragraf pertama sangat jelas bahwa paragraf pertama itu meminta kepada KONI untuk mengesahkan PP. Kemudian atas saran Wakil Presiden pada waktu itu diminta bersama PP mengundang PB untuk mengadakan munas bersama. Tetapi yang terjadi di lapangan justru KONI hanya melaksanakan munaslup tanpa mengundang PP dan tidak mengesahkan PP PT Messi. Sehingga dan tahu juga hasil munaslup ini itu juga dibatalkan oleh Bauri melalui sengketa yang disengketakan oleh Pemprov PB dari Sulawesi Utara, dan itu membuktikan bahwa pelaksanaan munaslup yang memilih ketua umum sekarang ini itu ilegal, sah dan tidak diakui menurut undang-undang karena sudah diputuskan oleh Bauri bahwa munaslup itu tidak sah karena tidak mengindahkan surat dari Menpora. Jadi titik permasalahannya ini ada di KONI Pusat. Harusnya KONI Pusat ini harus mengejawantakan nilai sportivitas olahraga karena rohnya pelaku olahraga itu adalah pelaksanaan nilai-nilai sportivitas yaitu nilai-nilai kejujuran dan sikap kesatrianya itu yang kita butuhkan supaya di daerah kabupaten kota itu tidak jadi korban karena terkadang terjadi dualisme kepengurusan, ada yang mengklaim dirinya yang sah, ada yang satu mengklaim dirinya juga sah, sehingga terkadang kalau ada itu tertentu khusus kami PP tidak pernah kita tolak atlet untuk bertanding, tetapi terkadang di kubu itu kadang atletnya itu dilarang untuk ikut bertanding. Itu kan sama artinya bukan niatnya untuk membina, tapi mau membinasakan atlet itu sendiri. Saya kira demikian. Jadi yang disahkan menurut keputusan Mahkamah Agung adalah pengurus pusat begitu Pak Andi Akbar ya? Diminta. Jadi yang pengesahannya itu sebenarnya itu pengesahannya melalui KONI, tetapi kita itu sudah diminta oleh MA untuk mengesahkan PP MSI. PP PT MSI. Baik, apa nih harapan Pak Andi Akbar begitu untuk dualisme yang terjadi PT MSI? Apakah kemudian ini tidak bisa rekonsiliasi saja begitu, bertemu satu sama lain untuk mencari titik temu mana yang mengesampingkan ego masing-masing supaya ini bisa berakhir begitu, jangan sampai berkepanjangan terus. Iya. Sebenarnya sudah sering dilaksanakan rekonsiliasi. Salah satu bentuk rekonsiliasinya itu yaitu tadi yang di tingkat pusat itu kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Ketua KONI, Ketua KOI, difasilitasi oleh Kemenpora. Tetapi hasil rekonsiliasi itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang melaksanakan. Kalau di tingkat kita di
provinsi, terkadang kita ada pertemuan, kesepakatan, tapi terkadang kesepakatan itu terkadang dilanggar, terjadi komitmen yang bersama. Terkadang ada yang kita sudah komitmen bersama seperti ini, kadang jalannya lagi satu kubu menjalankan fisik lain. Sehingga imbasnya juga ya atlet yang jadi kadang jadi korban. Tapi persiapan Pro kali ini kami dari pengurus kota mempersiapkan tim arahan dari KONI Kota Makassar untuk mempersiapkan tim menghadapi Pro di Kabupaten Bulukumba. Ya, baik Pak Andi Akbar. Semoga kemelut ini cepat berakhir Pak Akbar ya, itu harapannya. Karena tentu kita mengharapkan demikian. 2024 itu ada Pekan Olahraga Nasional, ada juga Olimpiade. Ini akan menentukan siapa ya atlet ikut nanti Olimpiade nanti. Ya. akan menyulitkan begitu. Ada Asian Games juga ya. Ya, betul. Jadi Baik. sebenarnya kalau di tingkat pusat internasional itu yang diakui oleh ITTF itu di undang-undang sekarang itu juga sangat jelas diatur bahwa serasanya organisasi itu adalah harus berafiliasi dengan dunia internasional. Kemudian anggaran dasar KONI sendiri juga mengatakan bahwa serasanya anggota KONI itu harus berafiliasi dengan dunia internasional. Yeah. Sementara yang diakui di dunia internasional itu adalah PP PTC yang sudah memenangkan keputusan EMA-nya di jadi sudah ingkrah itu keputusan dan diakui di dunia internasional. Baik. Dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. HAM. Oke. Jadi mohon dukungan dari BH untuk membantu kita agar hasil-hasil keputusan hukum yang sudah ingkrah ini yang menjadi pengentaan dari nilai-nilai sportivitas olahraga pertandingan itu kan sudah diadakan di pengadilan. Yeah. Supaya menang ya itulah yang dikalungkan medali. Baik. Nah, jangan justru yang menang itu bukan yang dikalungkan pasti akan terjadi kemeluk-kemeluk yang membuat atlet menjadi korban. Baik. Mudah-mudahan nanti tidak ribut-ribut nanti di Porprov ini, Pak. Ya, mudah-mudahan saya pribadi sangat mengharapkan seperti itu. Oke. Supaya kita ini fokus membina. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andi Akbar atas waktunya bersama RRI. Oke, sehat-sehat selalu. Salam olahraga, Jaya. Olahraga, Jaya. Oke. Ya, pendengar Pro 1, saya sudah bersama dengan Andi Akbar, Ketua PTMSI Kota Makassar ya, terkait dengan kemelut yang ada. Oke, saya tidak akan bahas terlalu panjang lagi. Saya ingin akhiri ini untuk dialog kita dalam Lintas Makassar pagi. Salvian pamit. Selamat pagi, sampai jumpa. Salam olahraga. 4,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Separuh hati denganmu, ku jalani cintaku, berusaha untuk jadi kekasih. Aku menipu dirimu, ku bilang cinta padamu, tapi dariku itu yang terbaik. Kau bukan pilihan, karena ku tak sedikit pun hasrat